Selamat pagi teman-teman. Sungguh bersyukur hari ini Tuhan kasih kita kesempatan lagi untuk boleh memuji dan menyembah nama Tuhan. Hari ini kita memasuki minggu ketiga di bulan April. Banyak hal yang kita lewati buat kita sadar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang gak pernah meninggalkan kita, apapun keadaannya. Oleh karena itu, kita mau pakai kesempatan yang begitu berharga ini untuk boleh datang ke hadapannya. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita dulu untuk boleh datang beribadah kepadanya. Saat ini. Mazmur 95 ayat 6-7, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Mari kita mau angkat pujian. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku untuk lebih dalam, untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Bapakku rindu menyenangkanmu. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku untuk lebih dalam, untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Selamat pagi Bapa. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Terima kasih untuk satu kali lagi kesempatan kami boleh datang memuji dan menyembah Engkau. Ya Bapa, kami rindu untuk menyenangkan-Mu, kami rindu untuk bertemu muka dengan Engkau. Bapa, kiranya Engkau berkenan terhadap ibadah kami. Engkau disenangkan atas puji-pujian kami.
Kami mau serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tetapi bukan saja ibadah pada hari ini, Tuhan, biarlah kami juga boleh mempersembahkan hidup kami sebagai ibadah yang berkenan dan yang sejati kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, momen Jumat Agung dan Paskah baru kita rayakan sekitar 2 minggu yang lalu. Kita mengingat kembali karya keselamatan Allah lewat salib Kristus. Sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya karya ini hidup di dalam hati kita, dan kita menghidupinya di dalam kehidupan kita. Tapi baru 2 minggu ini aja, udah berapa kali kita lupa. Udah berapa kali lagi kita melakukan dosa terhadap Tuhan. Teman-teman, mari kita tundukkan kepala kita sekali lagi. Kita pakai kesempatan ini untuk mengakui semua dosa kita dan minta Tuhan yang pimpin supaya kita gak mengulangi kesalahan itu lagi. Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ia tetap setia pada kita bahkan di hari-hari yang udah jelas banget kita gak setia sama dia dengan berdosa terhadap dia. Sebab Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, dan hanya oleh kuasa darahnya kita saat ini bisa datang dengan leluasa untuk beribadah dan bersekutu bersamanya. Mari kita mengangkat pujian ini oleh kuasa darah. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan Puji
Tuhan, terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk darah yang tercurah bagi kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Biarlah rasa syukur kami boleh membuat kami hidup sebagaimana kami telah dibaharui. Kami telah menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk salib-Mu, terima kasih untuk darah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Efesus 2 ayat 14, karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Teman-teman, Dia yang telah menyelamatkan kita juga memberikan jaminan kepada kita, yaitu jaminan keselamatan dan juga damai sejahtera yang hanya ada di dalamnya. Mari kita mau angkat pujian ini. Yesusku jaminan ini. Teman-teman, di tengah dunia kita yang penuh dengan ketidakpastian, kita harus ingat kalau kita selalu punya Allah yang pasti, Allah yang tidak pernah berubah. Oleh karena itu, kita jangan sampai merasa terjebak dan terkurung oleh kekhawatiran dan kegelisahan kita. Kita selalu bisa berserah kepada Allah kita, Allah yang akan memberikan damai sejahtera. Yuk mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan mengangkat pujian, ku berserah kepada Allah. Allahku di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku, ku tahu benar ku dipegang
Shalom teman-teman, selamat pagi. Mari kita masuk di dalam doa ya. Tuhan, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali mendengar firman-Mu. Kami tahu Tuhan, di dalam setiap firman-Mu ada pesan-pesan yang Engkau ingin kami dengarkan. Setelah kami dengarkan, Engkau ingin kami merenungkannya. Tetapi setelah itu kami tidak diharapkan hanya untuk menjadi perenung-perenung firman saja, tetapi kami boleh melakukan firman tersebut. Oleh karena itu Tuhan, buat kami mengerti, tolong kami untuk dibukakan hikmatnya, sehingga kami jelas tahu apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami, sehingga kami juga bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan tersebut. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, hari ini tema yang diberikan buat Lause adalah enmity. Lause berpikir-pikir enmity itu apa sih artinya ya, terjemahan dalam bahasa Indonesianya apa. Ternyata enmity itu terjemahannya dalam bahasa Indonesia itu adalah permusuhan atau perseteruan. Teman-teman, kalau yang namanya musuhan, yang namanya berseteru, artinya di situ jelaslah nggak ada damai ya. Kalau udah nggak ada damai, apa yang terjadi? Ya nggak enak. Kalau yang namanya nggak ada damai itu pasti hidupnya tuh dalam keributan. Hidupnya pasti dalam kekacauan. Hidupnya pasti saling benci-membenci. Semua hal-hal negatif pasti ada di saat kita tidak memiliki damai sejahtera satu dengan yang lain. Atau tidak memiliki kedamaian satu dengan yang lain. Nah teman-teman, perlu apa dong untuk kita bisa memiliki damai itu kembali? Teman-teman, satu hal yang kita perlukan di dalam memiliki kembali kedamaian itu setelah permusuhan yang ada, yaitu rekonsiliasi. Nah teman-teman, rekonsiliasi itu bisa terjadi jika ada orang yang menjadi penengah atau jika ada pihak ketiga yang turut campur di dalam menengahi apa yang ada. Nah teman-teman, rekonsiliasi itu merupakan salah satu jalan keluar bagi permasalahan yang ada. Tetapi ada persoalan, permusuhan atau perseteruan antara kita yang nggak bisa diselesaikan tanpa ya kita itu direkonsiliasi oleh Yesus Kristus. Yaitu di dalam hal apa teman-teman? Betul sekali, teman-teman menjawabnya betul, dalam hal dosa. Ya, kita tidak akan bisa diperdamaikan dengan Allah Bapa apabila tidak ada Kristus Yesus yang menjadi penyambung atau jembatan untuk kita akhirnya bisa kembali berdamai, berhubungan, terrekonsiliasi dengan Allah Bapa. Teman-teman, kita baru merayakan Jumat Agung. Kita juga baru merayakan Paskah. Itu bicara tentang apa? Bicara tentang pendamaian antara kita dengan Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Nah teman-teman, hari ini kita akan bicara sekarang tentang apa? Tentang bagaimana kita bisa berdamai dengan orang lain. Ya, Lause akan membawa kamu melihat bagaimana kita bisa berdamai dengan orang lain. Nah, mari kita membuka Alkitab kita ya. Nah, setelah dibuka Alkitab ini, ya, teman-teman jangan tutup lagi. Karena Lause akan terus mengajak kalian untuk melihat nats yang ada di dalam bagian firman yang akan Lause sampaikan. Oke? Mari kita buka Efesus pasal yang kedua ayat ke-13 dan 19 terlebih dahulu. Tetapi Lause pada saat membacakannya, Lause membacakannya dengan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi mungkin sedikit berbeda dengan apa yang kamu baca apabila kamu memakai terjemahan bahasa Indonesia baru. Ya, Lause bacakan ya. Efesus pasal 2 ayat yang ke-13 dan 19. Di sini dikatakan demikian.
Tetapi sekarang, karena kalian sudah bersatu dengan Kristus Yesus, kalian yang dahulu jauh telah didekatkan oleh kematian Kristus. Sebab itu kalian bukan lagi termasuk orang asing atau orang luar. Kalian sekarang adalah sama-sama warga umat Allah. Kalian adalah anggota keluarga Allah. Teman-teman, ayat ini berkata bahwa kita bukan lagi apa? Bukan lagi jauh ya daripada Allah Bapa, bukan. Tetapi karena kematian Kristus Yesus telah membuat kita yang jauh daripada Allah Bapa didekatkan. Ya, jadi terjadi rekonsiliasi hubungan antara kita dengan Allah Bapa. Karena apa? Karena dosa kita telah ditebus, dosa kita telah dihapus hanya oleh karena darah Yesus yang dicurahkan di kayu salib. Ya. Nah, itulah sebabnya maka di ayat 19 dikatakan seperti ini. Kalian bukan lagi termasuk orang asing, bukan lagi orang luar. Kalian adalah sama-sama warga umat Allah. Kalian adalah anggota keluarga Allah. Teman-teman, kita bukan lagi kafir. Kita bukan lagi orang-orang yang bermusuhan dengan Allah. Tetapi kematian Kristus membuat kita diperdamaikan dengan Allah. Dan kita disebut anak-anak Allah. Bukan lagi musuhnya Allah. Ya, lalu sekarang kita lihat apa yang harus kita kerjakan sebagai orang-orang yang telah diperdamaikan dengan Allah, terrekonsiliasi dengan Allah. Bagaimana harus hidup kita? Hidup kita ini apakah masih ada di dalam enmity, ada di dalam permusuhan? Permusuhan dengan siapa? Permusuhan dengan sesama kita. Masih nggak kita harusnya ada di dalam hal yang seperti itu? Kita lihat ya. Efesus pasal 2 sekarang dari ayat 14 sampai ke 18. Alkitabnya tadi dibilang jangan ditutup ya. Maka mari kita lagi membacanya ya. Sama ya teman-teman. Lause membawa kalian membaca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Supaya kita lebih mudah mengerti, supaya kita lebih mudah memahami. Teman-teman, Efesus pasal 2 ayat 14 sampai 18 ini merupakan jembatan untuk kita dapat melihat lebih jelas apa yang dimaksud dari ayat 13 sampai 19, ayat 13 dan 19 yang tadi kita baca. Supaya apa? Setelah kita memahami ayat 14 sampai 18, kita jadi tahu bagaimana kita harus hidup. Oke, sekarang kita lihat ya. Sebab, ayat 14 ya. Sebab Kristus sendiri adalah pendamai kita. Ia mempersatukan orang-orang Yahudi dan orang-orang bukan Yahudi menjadi satu bangsa. Nah teman-teman, pada waktu itu kita yang di luar Yahudi ini, kita yang bukan orang Yahudi ini disebut sebagai orang kafir. Yaitu orang yang berada di luar Tuhan. Tetapi karena Kristus sendiri adalah pendamai kita, maka kita tidak lagi disebut orang yang kafir. Bukan lagi. Tetapi kita adalah satu bangsa, yaitu warga negara kerajaan Allah. Warga kerajaan Allah ya. Tembok pemisah antara mereka yakni permusuhan sudah dihancurkan oleh Kristus dengan mengorbankan dirinya sendiri. Jadi yang memisahkan kita sudah tidak ada lagi. Karena apa? Tembok itu sudah dihancurkan oleh Yesus sendiri. Sekarang kita lihat ayat 15. Hukum agama Yahudi dengan perintah-perintah dan peraturan-peraturannya sudah dihapuskan oleh Kristus supaya dua bangsa itu menjadi satu bangsa manusia baru yang bersatu dengan Dia. Dengan cara itulah Kristus mengadakan perdamaian.
Nah, jadi teman-teman, orang Yahudi dan orang yang non-Yahudi sekarang udah nggak ada lagi. Karena kita udah diperdamaikan dengan Kristus, maka kita adalah satu bangsa, yaitu bangsa yang disebut sebagai umat Allah. Nggak ada lagi, kamu kafir, saya orang Yahudi, kamu bukan umat pilihan, saya umat pilihan, bukan begitu lagi. Ya teman-teman ya, karena apa? Karena pemusuhan antara Yahudi dan kafir sudah dilenyapkan, sudah dihapuskan, sudah ditiadakan oleh siapa? Oleh Kristus Yesus sendiri lewat kematiannya. Jadi permusuhan itu nggak ada lagi ya. Ayat 17 sekarang kita lihat. Itu sebabnya Kristus datang untuk memberitakan kabar baik tentang pendamaian itu kepada kamu. Baik kepada kalian yang orang bukan Yahudi, yang dulu jauh dari Allah, namun kepada orang Yahudi yang dekat pada Allah. Ayat 18, dengan perantaraan Kristus kita semua, baik orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi, oleh Roh Allah yang satu dapat mendekati Sang Bapa. Nah teman-teman, di sini kita bisa lihat ya, teman-teman kita lihat ya, berapa kali dikatakan oleh Kristus sendiri, oleh Kristus sendiri, oleh Kristus sendiri. Maka kita didamaikan dengan Allah. Dengan kita didamaikan dengan Allah, maka kita tidak lagi disebut sebagai orang kafir, yaitu orang yang berada di luar Tuhan, orang yang berada di luar Kristus. Bukan, tetapi kita sudah disebut umat Allah. Jadi nggak ada lagi kamu Yahudi, kamu non-Yahudi, nggak ada lagi. Karena siapa? Karena Kristus sudah membawa kita masuk pada satu titik, yaitu apa? Tidak ada lagi permusuhan. Tetapi titik itu yang jarak yang jauh ini sudah dijembatani oleh siapa? Oleh Kristus sendiri. Kematian Kristus di kayu salib membuat kita terjembatani. Ya, hubungan kita antar sesama menjadi tidak ada lagi pemusuhan. Nggak bilang ini Yahudi, nggak bilang ini non-Yahudi, nggak ada lagi. Ya, kenapa? Karena kita udah dipersatukan oleh Kristus sendiri lewat kematiannya di atas kayu salib. Teman-teman, kalau Kristus memperdamaikan kita dengan Allah Bapa, artinya di situ kita bisa melihat perdamaian itu sesuatu yang begitu penting. Damai itu sangatlah penting. Maka Kristus mau datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita sehingga kita diperdamaikan dengan Allah Bapa. Kita yang jauh daripada Allah menjadi dekat karena kematian Kristus, sehingga kita bisa menjadi dekat. Kematian Kristus membawa perdamaian antara kita dengan Allah Bapa. Nah teman-teman, kalau misalnya perdamaian itu menghasilkan tidak adanya orang Yahudi dan tidak adanya lagi orang yang non-Yahudi, karena semuanya sudah menjadi satu bangsa, semuanya sudah menjadi satu umat, yaitu umat Allah. Mengapa saat ini kita masih musuh-musuhan? Mengapa saat ini kita masih melakukan tindakan enmity, yaitu apa? Permusuhan. Kenapa? Kenapa teman-teman? Karena kita selalu melihat bahwa diri kita jauh lebih baik daripada orang lain, bahwa diri kita jauh lebih bernilai daripada orang lain, bahwa diri kita itu jauh lebih punya arti dibanding orang lain. Kita merasa kita ini spesial, orang lain nggak spesial. Itu yang membuat akhirnya terjadi permusuhan. Namun teman-teman, apakah hal itu benar? Apakah hal itu tepat? Apakah hal itu yang seharusnya yang kita kerjakan?
Menurut teman-teman, hal itu yang harusnya kita kerjakan nggak? Teman-teman tuh pasti jawab, oh ya tentu saja tidak. Tidak boleh itu terjadi. Kalau tidak boleh itu terjadi, mengapa terjadi? Iya kan? Mengapa terjadi teman-teman? Apa yang membuat kamu membuat hal itu bisa terjadi? Teman-teman, biasanya hal itu terjadi karena apa? Karena kita merasa sekali lagi kita ini lebih kaya, lebih cakep, lebih ganteng, lebih tinggi, lebih lebih pinter, banyak. Lalu setelah kita merasa diri kita lebih dan lebih, artinya kita jadi ngeliat dong ya, ada yang kurang. Teman-teman, siapa sih yang nggak kurang di dalam hidupnya? Siapa teman-teman yang nggak punya kekurangan di dalam dirinya? Siapa yang nggak punya kekurangan di dalam dirinya? Semua orang kurang di dalam dirinya. Nggak semua bagian tubuh kita ini ya bisa bekerja untuk semua hal. Setuju nggak? Coba ya sekarang ya. Menurut teman-teman, mata bisa dipakai untuk dengar gak? Pasti jelas jawabannya. Ya enggak lah. Ya. Terus kita pikir lagi. Mulut bisa dipakai untuk melihat gak? Ya enggak lah. Kalau gitu kita lihat lagi. Tambahin banyaknya ya. Supaya bisa jelas banget jadi kita taunya. Mata bisa dipakai untuk bicara nggak? Ya enggak lah, pasti jawabnya kayak gitu lagi. Artinya teman-teman bayangin ya, organ di tubuh kita aja mereka berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Artinya si mata nggak boleh bilang dia lebih hebat daripada mulut, ya kan? Mata bisa ngeliat, ya kan? Mata bisa bilang gini, ya saya lebih hebat lah karena saya bisa melihat semua ciptaan Tuhan kok. Iya kan? Betul, dia bisa ngelihat. Tetapi apakah mata bisa menyampaikan apa yang dia lihat lewat bahasa verbal? Gak bisa kan? Nah teman-teman, kita ini satu tubuh di dalam Kristus. Jadi ada yang jadi mata, ada yang jadi tangan, ada yang jadi mulut, ada yang jadi hidung, ada yang jadi telinga. Semua masing-masing punya apa? Kelebihannya. Jadi jangan seorang pun menyombongkan diri atau merasa diri lebih baik daripada orang lain. Lalu hal seperti ini saya udah dengernya bukan cuma sekali, sering banget. Tapi kenapa kamu masih bisa musuhan? Kalau hal seperti ini udah kamu sering dengar, kenapa kamu masih bisa musuhan? Karena apa yang kamu dengar ternyata dia menjadi sesuatu yang cuma sebatas kamu dengar. Ya kan? Gak bisa kamu admit bahwa saya gak lebih baik dari yang lain. Mungkin untuk urusan sekolah saya lebih pintar. Mungkin. Tetapi untuk hal musik, hal menggambar, hal pekerjaan rumah, hal lainnya, dia lebih hebat dari saya. Kamu tahu, cuman kamu nggak mau admit. Nah itu yang lo maksud. Kenapa Kristus yang sudah mendamaikan kita dengan Tuhan, yang membuat kita yang jauh daripada Allah Bapa menjadi dekat, ya, itu bisa melakukan hal itu? Karena Kristus rela apa? Menyerahkan dirinya, rela menyangkal dirinya, lalu memikul salibnya, yaitu mati untuk menggantikan kita, supaya hubungan kita yang jauh daripada Bapa menjadi dekat. Dia menyerahkan dirinya. Nah, teman-teman kita gimana? Kita adalah orang yang sama. Ya. Dengan orang yang kita anggap nggak pinter, dengan orang yang kita anggap nggak cantik, dengan orang yang kita anggap nggak ganteng, kita juga sama.
Kenapa? Karena kita pasti ada minusnya. Enggak semuanya kita plus, enggak. Kita ada minusnya. Masalahnya kita nggak mau admit. Ya kan? Nggak mau admit tentang kita butuh orang lain. Nggak mau admit tentang bahwa kita punya kekurangan. Nggak mau admit bahwa kita punya kelemahan. Nggak mau admit bahwa kita butuh orang lain untuk melengkapi kita. Nggak mau admit kalau kita itu ya nggak bisa hidup seorang diri. Nggak mau. Itu yang membuat kita jadinya akhirnya lihat sini kayaknya jadi problem buat gue. Lihat sana kayaknya jadi problem buat gue. Akhirnya karena sini sana jadi problem, mendingan udah. Gue gak mau aja. Pada waktu kita menolak itu semua, ya makin hari makin keras penolakan kita tentang penerimaan terhadap orang lain, maka yang terjadi adalah apa? Permusuhan demi permusuhan demi permusuhan terjadi. Kenapa? Karena kamu akan bergesek terus, bergesek terus, bergesek terus. Nggak bisa terima satu dengan yang lain. Di saat orang nyinggung perasaan kamu dikit, kamu langsung bilang, udah dia bukan teman gue. Teman-teman, kita pasti sering dengar kata damai itu indah. Ya kan? Damai itu indah. Siapa sih yang gak mau punya damai? Semua orang mau punya damai. Ya kan? Nah kalau kamu mau merasakan damai itu indah, marilah teman-teman saat ini teman-teman. Ya, akui keberadaan dirimu bahwa kamu tidak lebih baik dari orang lain. Akui keberadaan dirimu bahwa kamu tidak lebih hebat daripada orang lain. Akui keberadaan dirimu bahwa kamu juga manusia yang punya kelemahan. Sehingga dengan kamu bisa mengakui semuanya itu, maka kamu akan bisa berdamai terlebih dahulu dengan dirimu sendiri. Setelah kamu berdamai dengan dirimu sendiri, maka pada akhirnya kamu akan bisa berdamai dengan orang lain, menerima orang lain. Dengan adanya penerimaan terhadap orang lain, maka permusuhan itu, ya, perpecahan itu, perseteruan itu akan menjadi tidak ada lagi. Kristus mati untuk mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Kristus mati untuk membuat kita yang jauh daripada Allah Bapa menjadi dekat. Tetapi perlu dia mati dulu sehingga kita bisa sampai kepada Allah Bapa. Saat ini kita juga perlu mati dulu. Matiin apa? Matiin si akunya. Matiin apa? Matiin diri kita sendiri, keegoan kita, kesoktahuan kita dan lain-lain. Kita perlu matiin dulu. Sehingga pada waktu kita udah mematikan itu semua, proses rekonsiliasi akan terjadi antara diri kita dengan diri kita, antara kita dengan diri kita sendiri. Lalu baru bisa terjadi antara kita dengan orang lain, dengan sesama kita. Teman-teman, damai itu indah. Mau memiliki damai itu, kalian mesti punya pemulihan dulu. Pemulihan hubungan kamu dengan Tuhan, pemulihan hubungan kamu dengan Tuhan menjadi baik, baru bisa terjadi pemulihan hubungan kamu dengan sesama. Setelah kamu dengan Tuhan baik, dengan sesama baik, maka yang namanya enmity itu sudah tidak ada lagi. Dan damai itu indah akan menjadi bagian daripada hidup kamu. Teman-teman, ini renungan yang sederhana. Firman yang sederhana untuk dimengerti. Namun tidak sederhana untuk dilakukan. Karena apa? Karena kamu perlu mematikan si akunya kamu. Sama seperti Kristus yang rela mati untuk kita. Kamu pun juga harus rela mematikan dirimu sendiri dulu. Keakuan kamu, keegoan kamu. Baru bisa kamu memiliki hubungan yang baik antara kamu dengan Tuhan dan antara kamu dengan sesama. Enmity akan menjadi huruf yang tidak lagi ada di dalam kamus hidupmu. Lalu digantikan dengan apa? Dengan damai itu indah. Kita
Kita berdoa ya teman-teman ya. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh mendengar tentang bagaimana Engkau rela mengorbankan dirimu, Engkau rela memberikan dirimu untuk kami, sehingga kami bisa dipersatukan kembali, bisa diperdamaikan kembali dengan Allah Bapa. Tapi Tuhan, di saat Engkau melakukan itu, ada harga yang Engkau bayar, yaitu Engkau ya Tuhan, Kristus Yesus Juru Selamat kami, rela mati dulu disalibkan. Untuk apa? Menggantikan kami. Engkau mematikan si akumu ya Yesus. Engkau mematikan segala keinginanmu, segala kehendakmu ya Yesus. Sehingga kami bisa diperdamaikan dengan Allah Bapa. Kami bersyukur atas hal itu Tuhan. Tapi saat ini kami tidak cukup mengatakan itu lewat mulut kami saja, kami bersyukur. Kami perlu juga mewujud nyatakan perdamaian yang telah kami terima daripadamu kepada orang lain juga. Untuk itu Tuhan, kami juga mau mematikan diri kami masing-masing untuk kami akhirnya bisa diperdamaikan dengan orang lain. Sehingga kami tidak lagi saling bermusuhan, sehingga kami tidak lagi saling berseteru. Mematikan si aku adalah kunci utama untuk kami bisa merasakan damai itu indah. Tuhan, tolong kami untuk kami mampu melakukannya. Karena kami tahu melakukan hal itu tidaklah mudah. Perlu kami betul-betul menyangkal diri kami untuk bisa melepaskan si aku. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk kami bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Guru Injil Vivi Gopur untuk pemberitaan firman Tuhannya. Teman-teman, saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan boleh teman-teman transfer ke rekening atau QR Code yang tertera. Atau teman-teman yang belum mempunyai rekening boleh juga dititipkan ke orang tua. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan atas hidup kami. Tuhan, saat ini kami memberikan sebagian dari apa yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan berkenan. Tuhan, biarlah kami tidak hanya memberi lewat persembahan kami pada hari ini, tapi kiranya Tuhan, kami boleh punya hati untuk memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan ke hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sebelumnya ada pengumuman, mau ingetin kalau di setiap minggu pertama dan minggu ketiga kita akan ada Dig and Pray di hari Sabtu jam 4, dan di minggu kedua dan keempat kita akan ada fellowship setelah ibadah. Nah, minggu depan adalah minggu keempat, jadi setelah ibadah kita akan ada fellowship. Jadi teman-teman jangan lupa untuk ikutan. Teman-teman, saat ini kita mau berdoa untuk penginjilan di daerah-daerah. Kita berdoa menyerahkan untuk para misionaris yang Tuhan pakai untuk mengabarkan Injil di daerah-daerah pelosok di Indonesia. Kita berdoa untuk mereka, apalagi di keadaan pandemi ini mungkin tantangannya lebih banyak lagi, tapi kita berdoa kiranya Tuhan yang boleh pimpin supaya semakin banyak orang yang mendengar akan Injil keselamatan ini, dan juga semakin banyak orang diselamatkan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan kalau Engkau boleh berikan keselamatan kepada kami, Tuhan berikan iman kepada kami untuk percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang bersama kami yang hidup. Tuhan, tapi kami sadar bahwa masih banyak orang yang masih belum mendengar Tuhan akan Injil keselamatan ini, akan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh pimpin supaya semakin banyak orang Tuhan boleh pakai untuk boleh mengabarkan Injil ini di daerah-daerah. Tuhan, kiranya suku boleh pimpin supaya firman-Mu semakin banyak lagi orang yang mendengar, semakin banyak orang diselamatkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, saat ini dengan sikap yang hormat kita juga akan mengaku pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Doxology. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih jika kami boleh mengerti akan firman-Mu. Kami tahu apa yang Engkau mau kami lakukan. Engkau mau kami hidup di dalam perdamaian, bukan permusuhan. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami mau keluar untuk menjadi orang-orang yang hidup di dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan. Mampukan kami, tolong kami, agar kami bisa melakukannya. Untuk itu Tuhan, kami mohonkan berkat daripada Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pembawa-pembawa damai. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Allah Anak yaitu Yesus Kristus, kasih daripada Allah Roh Kudus, yang menolong kami, menguatkan kami, memampukan kami, untuk keluar menjadi anak-anak yang membawa damai, sejahtera yang daripada Tuhan. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Teman-teman silakan ambil waktu teduh, ibadah selesai.